Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Yusiling yang sedang minum sendirian di sebuah taman hiburan. Ternyata gadis itu sedang patah hati setelah ditinggal pacarnya. Ia tampak sedih apalagi pacarnya tersebut tidak pernah memberikan kabar apapun tentang keberadaannya, apakah masih hidup atau sudah mati. Di tengah kegalauannya itu tiba-tiba saja ia bertemu dengan seorang pria ganteng bernama Guzaohe yang kebetulan juga berada di sana. Karena sudah mabuk, Ling pun mengira Guzaohe adalah kekasihnya yang telah kembali dan ia pun tanpa sungkan merebahkan tubuhnya dan memeluk pria tersebut. Menyadari hal itu membuat Guzaohe tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya ia pun menemani Ling bermain di taman hiburan tersebut. Setelah tengah malam Guzaohe menggendong Ling ke sebuah penginapan. Karena merasa kepanasan, Ling pun melepas beberapa lapisan pakaiannya dan Guzaohe pun ikut membantunya. Saat Guzaohe hendak pergi tiba-tiba saja Ling menariknya yang membuat wajah mereka sangat berdekatan dan meminta agar Guzaohe tidak meninggalkannya. Keesokan paginya ketika terbangun, Ling terkejut dan merasa heran mendapati dirinya berada di sebuah kamar, namun ketika melihat Guzaohe sedang mandi barulah ia mengingat kejadian semalam saat dirinya tengah mabuk. Setelah mengenakan kembali seluruh pakaiannya, ia melihat kartu identitas Guzaohe yang tergeletak di atas meja. Ia pun memuji ketampanan pria tersebut apalagi ia lebih muda daripada dirinya. Saat Ling diam-diam mau keluar, tiba-tiba saja Guzaohe keluar dari kamar mandi. Ling sempat terkesima saat melihat tubuh Guzaohe yang terlihat atletis. Karena ingin segera pergi bekerja, Ling pun mentransfer sejumlah uang kepada Guzaohe sebagai biaya sewa kamar lalu pergi dari sana. 昨天晚上辛苦你了。我在说什么？我是说，房费给你转过去了。 Begitu berada di luar, ia segera menelpon sekretarisnya dan meminta agar jadwal syuting perusahaan dimajukan. Sesampainya di lokasi pemotretan, Ling disambut oleh sekretarisnya dan menyampaikan informasi bahwa modelnya tidak bisa datang karena ada urusan mendadak, tapi beruntung produser sudah mencari penggantinya. Namun saat melihat model penggantinya, betapa terkejutnya Ling mendapati bahwa pria tersebut adalah Guzaohe, pria yang tidur dengannya semalam. Tak ingin ketahuan, Ling pun langsung buru-buru memasang kacamata hitam dan meminta sekretarisnya untuk mengawasi pemotretan. 对，我就是令总。令总，今天拍摄的模特。 Saat sesi pemotretan berlangsung, Ling terus saja memberi perintah kepada sekretarisnya sehingga terjadi miskomunikasi dan sesi pemotretan tersebut menjadi kacau dan sedikit terkendala. Akhirnya sutradara memutuskan untuk istirahat sebentar. Tak terima akan hal itu, Guzaohe langsung mendatangi Ling dan menanyakan alasan penolakannya terhadap pemotretan dirinya. Ling beralasan bahwa penampilan Guzaohe tidak sesuai dengan konsep iklan yang diinginkan perusahaannya sehingga ia meminta pria itu untuk mengganti gayanya. Setelah Guzaohe menyesuaikan penampilannya dengan keinginan Ling, akhirnya pemotretan dilanjutkan kembali. Saat melihat hasilnya, Ling merasa sangat kagum dengan penampilan Guzaohe hingga membuatnya tersedak meminum minumannya sendiri. Setelah sesi pemotretan selesai, Ling melaporkan hasilnya kepada direktur perusahaan Tuan Mo. Sang direktur sangat senang dengan kinerja Ling dan menawarkannya makanan sebagai bentuk apresiasi, tetapi Ling menolaknya dengan halus. Keesokan harinya Ling kedatangan pekerja magang yang akan melamar di perusahaannya, namun Ling kembali dibuat terkejut karena calon pekerja magang tersebut adalah Guzaohe dan ternyata Guzaohe berasal dari Universitas Olahraga. Kemudian Ling menyuruh asistennya untuk keluar, lalu Ling langsung bertanya apakah Guzaohe sengaja mengikutinya karena kejadian semalam. Namun ia membantahnya dan menjelaskan bahwa ia telah mengajukan lamaran kerja jauh sebelum pertemuan mereka. Ia juga menegaskan bahwa pertemuan mereka tadi malam hanyalah kebetulan. Ia yang melihat Ling mabuk tidak punya pilihan lain selain membawanya ke penginapan karena tidak tahu harus mengantarnya kemana. Ia juga mengaku melepas pakaian Ling hanya untuk mencucinya karena sudah terkena muntahnya. Mendengar penjelasan itu barulah Ling merasa lega karena Guzaohe tidak memiliki maksud buruk terhadapnya, bahkan Guzaohe mengembalikan sisa uang yang ditransfer Ling malam itu. Akan tetapi Ling tetap menolak menerima Guzaohe sebagai pekerja magang karena pria itu berasal dari fakultas olahraga. Tak menyerah, Guzaohe pun mengancam akan menceritakan kejadian semalam jika Ling tidak menerimanya.
Karena ancaman tersebut, Ling akhirnya setuju menerima Gu Zaohe dengan syarat ia harus lulus wawancara terlebih dahulu. Sebelum Gu Zaohe keluar, ia menyerahkan obat asma kepada Ling karena tahu bahwa wanita itu membutuhkannya. Setelah diterima bekerja, Gu Zaohe memperkenalkan dirinya kepada karyawan dengan membagikan coklat. Tak lama kemudian Ling meminta Gu Zaohe mengantarkannya untuk bertemu dengan rekan bisnisnya. Di perjalanan, Ling menyuruh Gu Zaohe untuk memacu mobil lebih cepat karena ia sedang terburu-buru, namun Gu Zaohe mengatakan bahwa ia baru saja mendapatkan surat izin mengemudi. Mendengar hal itu, Ling pun mengambil alih kemudi agar bisa lebih cepat sampai. Tanpa disadari, obat asmanya terjatuh di dalam mobil. Sementara itu di tempat lain, asisten Tuan Mo melaporkan bahwa Ling menerima karyawan magang baru dan terlihat mereka sangat akrab, namun Tuan Mo menganggap hal itu wajar karena Ling adalah CEO perusahaan. Ia juga mendapat kabar dari asistennya bahwa Ling tidak pulang semalam. Tuan Mo pun menegaskan agar tidak melaporkan hal yang tidak dilihat langsung. Sesampainya di lokasi, Ling langsung mengadakan rapat, namun saat rapat berlangsung tiba-tiba saja penyakit asmanya kambuh hingga membuatnya jatuh pingsan. Beruntung Gu Zaohe sudah berada di sana dan segera menggendongnya ke dalam mobil untuk membawanya ke rumah sakit. Saat hendak berangkat, Gu Zaohe melihat obat asma Ling yang tercecer di kursi. Ia pun langsung memakaikan obat itu untuk pertolongan sementara sebelum sampai di rumah sakit. Gu Zaohe memacu kendaraannya agar Ling segera mendapatkan pertolongan. Beberapa hari kemudian setelah pulih, Ling memberikan hadiah berupa jas kepada Zaohe sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkannya. Sebagai balasan, Zaohe juga memberikan hadiah berupa bubuk empedu beruang kepada Ling yang dapat membantunya saat asmanya kambuh. Melihat perhatian Zaohe yang begitu besar pada dirinya, Ling pun menawarkan pekerjaan di perusahaan temannya agar Zaohe bisa mendapatkan gaji dan prospek masa depan yang lebih baik, namun Zaohe menolaknya karena ia sudah merasa nyaman bekerja di perusahaan Ling. Ketika Ling hendak mengambil minuman anggur, Zaohe mencegahnya karena itu tidak baik bagi kesehatannya. Sebagai gantinya, jika Ling ingin berterima kasih padanya, ia meminta Ling untuk ikut bersamanya. Ternyata Zaohe mengajak Ling untuk berolahraga. Awalnya Ling menolak karena takut asmanya kambuh, namun Zaohe mengatakan bahwa hal itu tidak akan terjadi karena olahraga lari pada malam hari dapat membantu mengurangi gejala asma dan stres yang dialami Ling saat bekerja. Ketika Zaohe memberikan petunjuk pemanasan, Ling yang tidak terbiasa pun terjatuh. Beruntung Zaohe berhasil menangkapnya. Situasi tersebut membuat mereka berdua saling bertatapan. Kemudian saat hendak berlari, Ling pura-pura merasa sakit di pergelangan kakinya. Zaohe pun membelikan Ling permen lollipop berukuran besar yang langsung mengingatkannya pada kejadian malam itu. Kesal karena merasa Zaohe mengerjainya, Ling pun mengejar dan berniat memukulnya, tetapi tiba-tiba ia malah terjatuh. Ketika Zaohe memijat kakinya, Ling mengerang kesakitan sehingga Zaohe mengira kali ini Ling tidak berpura-pura seperti sebelumnya. Karena Ling tidak bisa berjalan, akhirnya Zaohe memutuskan untuk menggendong atasannya tersebut pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Zaohe mencoba mengobati dengan memijat kaki Ling yang terkilir, namun tiba-tiba saja lampu di rumah itu mati sehingga Zaohe bertanya apakah Ling takut pada kegelapan. Ling mengaku bahwa ia memang takut pada kegelapan. Hal itu membuat Zaohe merasa kasihan padanya. Ling kemudian memberitahu Zaohe bahwa ada lilin di dalam lemari. Karena khawatir Zaohe tidak bisa menemukannya, Ling pun menyusulnya. Tanpa sengaja mereka hampir bertabrakan yang menyebabkan botol di atas meja jatuh ke lantai. Tak ingin kaki Ling terluka akibat pecahan kaca, Zaohe kembali menggendongnya kembali ke ruang tamu. Setelah lilin menyala, Ling dan Zaohe saling bertatapan, namun tiba-tiba Zaohe menerima telepon dari pamannya. Karena tidak tega meninggalkan Ling sendiri di dalam kegelapan, Zaohe berbohong kepada pamannya dengan mengatakan bahwa ia sedang lembur. Setelah itu Zaohe menyuruh Ling untuk tidur lebih awal karena ia akan segera pulang. Saat hendak keluar, tiba-tiba Ling meminta Zaohe untuk menemaninya. Karena tidak tega, akhirnya Zaohe setuju untuk menemani Ling malam itu. Setelah terdiam beberapa saat, Ling kembali menawarkan Zaohe pekerjaan di perusahaan temannya, namun Zaohe kembali menolak karena ia ingin menunjukkan kesalahan pada desain sepatu yang akan diproduksi oleh perusahaan Ling. Karena kelelahan, Ling akhirnya tertidur.
Keesokan paginya saat terbangun ia mendapati rumah sudah rapi dan sarapan sudah disiapkan oleh bawahannya itu. Ketika melihat laptop di atas meja barulah Ling menyadari kesalahan desain sepatu yang dimaksud Zhao He karena pria itu telah menjelaskannya secara rinci di sana. Saat Zhao He hendak pulang tiba-tiba ia menerima telepon dari seseorang yang memintanya untuk bertemu. Ternyata orang tersebut adalah pamannya yang tidak lain adalah Tuan Mo, komisaris perusahaan tempat Ling bekerja. Tuan Mo menanyakan kepada Zhao He apakah ia sedang berkencan karena tidak pulang semalaman, namun Zhao He membantahnya dan beralasan bahwa ia sedang lembur. Ia juga minta pamannya untuk merahasiakan hubungannya dengan Ling dari orang lain. Ketika Tuan Mo menanyakan pendapatnya tentang Ling sebagai atasannya, Zhao He kembali berbohong. Ia mengatakan bahwa Ling adalah seorang wanita gila kerja sehingga mereka harus kerja lembur sampai larut malam. Mendengar hal itu, Tuan Mo justru menyuruh Zhao He untuk belajar dari Ling agar bisa meniru kesuksesannya. Saat hendak masuk kerja tiba-tiba Ling bertanya mengapa Zhao He keluar dari pintu basement. Tak ingin ketahuan berbohong, Zhao He mengatakan bahwa ia menumpang mobil temannya. Setibanya di kantor, Ling meminta asistennya untuk mengevaluasi desain sepatu yang akan diproduksi sesuai dengan saran Zhao He. Saat bekerja tiba-tiba Ling menelpon Zhao He dan memintanya untuk menemaninya ke acara pertunangan temannya nanti malam. Zhao He setuju untuk menemani Ling tetapi ia mengatakan bahwa ia akan datang terlambat karena ada urusan yang akan ia selesaikan terlebih dahulu. Malam harinya ketika acara pertunangan dimulai, Ling dengan gelisah menunggu kedatangan Zhao He karena ia tidak memiliki pasangan. Tak lama kemudian Zhao He pun datang dengan penampilan yang berbeda dari biasanya. Ling terpana melihatnya apalagi karena pria itu mengenakan jas yang pernah ia berikan dulu. Zhao He yang sudah mengetahui maksud Ling membawanya ke acara itu langsung berakting. Ketika teman-teman Ling bertanya, Zhao He mengaku bahwa ia adalah pacar Ling. Mereka semua kagum dengan ketampanan Zhao He. Zhao He juga menceritakan kenapa ia menyukai Ling dan memuji Ling di hadapan teman-temannya yang membuat Ling merasa sangat bahagia. Sebelum acara selesai, Zhao He mengajak Ling keluar dari sana. Di luar, Ling mulai curhat tentang mantan pacarnya yang dulu pernah meninggalkannya tanpa kabar. Zhao He menebak bahwa pria yang dimaksud adalah Sui Qing karena saat mabuk Ling sempat menyebut namanya, namun Ling enggan membahasnya lebih jauh dan langsung menyuruh Zhao He pulang karena tugasnya menemaninya sudah selesai. Jaban结束. Sesampainya di rumah, Zhao He menerima telepon dari ibunya. Ternyata selama ini Zhao He berusaha mendekati Ling karena ia ingin menyelidiki kasus Sui Qing yang menyebabkan perusahaan tempat Ling bekerja dulu mengalami kerugian besar. Keesokan malamnya Ling kembali memenuhi ajakan Zhao He untuk jogging, namun saat berlari Ling kelelahan dan tidak sanggup lagi mengikuti ritme Zhao He. Akan tetapi Zhao He terus menyemangati dan mengatakan bahwa jogging baik untuk mengurangi gejala asmanya. Saat mereka hendak melanjutkan jogging tiba-tiba sebuah sepeda motor hampir menabrak Ling. Untungnya Zhao He dengan sigap menariknya sehingga mereka kembali berpelukan. Setelah itu Zhao He kembali menyemangati Ling agar ia bisa mengejarnya. Ketika mereka sedang makan cemilan sambil berdiri, tiba-tiba asisten Ling memergoki mereka yang membuat mereka berdua jadi salah tingkah. Ling pun beralasan bahwa mereka sedang menguji produk sepatu perusahaan. Setelah itu ia buru-buru mengatakan ingin pulang. Saat berjalan pulang tiba-tiba seorang pria mencegat Ling dan meminta uang kepadanya, namun Ling menolak memberikannya. Ketika pria itu mencoba memaksa, Zhao He pun datang dan mengamankan orang tersebut. Ketika Zhao He mengancam akan memenjarakannya, pria itu mengaku bahwa ia adalah ayah Ling. Mendengar hal itu Zhao He pun melepaskannya. Sesampainya di rumah, Zhao He bertanya kepada Ling apakah pria tadi adalah benar ayahnya. Ling mengakui hal tersebut dan menceritakan kisah kelam hidupnya. Ia bercerita bahwa ayahnya kecanduan judi yang menyebabkan ibunya meninggal di tangan rentenir akibat hutang yang ditinggalkan ayahnya. Di tengah obrolan itu Zhao He menerima pesan dari pamannya Tuan Mo yang memintanya untuk segera pulang, namun Zhao He mengabaikannya. Saat Ling dan Zhao He keluar tiba-tiba Tuan Mo sudah berada di depan pintu. Beruntung Zhao He berhasil bersembunyi sehingga Tuan Mo tidak mengetahui keberadaannya. Tak lama setelah Zhao He tiba di rumah, Tuan Mo juga pulang.
Zhao He pun bertanya kemana pamannya pergi karena saat ia pulang pamannya tidak ada di rumah. Tuan Mo mengatakan bahwa ia baru saja menemui seseorang yang ia dambakan sebagai pendampingnya. Beberapa hari kemudian acara peluncuran produk sepatu perusahaan Ling diresmikan. Dalam acara itu Zhao He tampil gemilang saat menjelaskan produk perusahaan sehingga Ling dan Tuan Mo yang melihatnya merasa senang. Untuk merayakan keberhasilan peluncuran produk Ling dan beberapa karyawannya mengadakan acara jamuan makan sambil minum-minum bersama. Saat Ling hendak minum anggur Zhao He kembali mencegahnya karena minuman itu bisa membuat penyakitnya kambuh. Asisten Ling dengan iseng bertanya pada Zhao He siapa wanita yang disukainya seperti yang ia katakan di panggung tadi. Zhao He pun menjawab bahwa memang ada wanita yang ia sukai namun ia tidak begitu yakin apakah wanita itu juga menyukainya namun asisten Ling yang terlihat sudah sedikit mabuk itu tiba-tiba mengatakan bahwa ia menyukai Zhao He. Pengakuannya membuat semua orang yang ada di sana menjadi tercengang termasuk juga Ling. Saat pesta usai asisten Ling yang bernama Xiao Qing itu tampak memeluk erat Zhao He dan tak mau melepaskannya. Ling yang melihat hal itu tampak sedikit cemburu dan langsung meninggalkan mereka semua. Sesampainya di rumah tiba-tiba Zhao He datang menyusul Ling. Saat itu terlihat jelas bahwa Ling sangat cemburu pada Xia Qing yang telah menyatakan cintanya pada Zhao He tapi Zhao He membantahnya bahwa ia hanya mengantarnya sampai naik taksi saja. Kemudian tanpa ragu Zhao He mengungkapkan perasaannya kepada Ling. Ling yang juga menyukai Zhao He karena perhatian yang selalu diberikan kepadanya langsung menerima Zhao He sebagai pacarnya. Kemudian mereka pun saling berciuman dengan mesranya. Keesokan paginya saat Ling hendak berangkat kerja tiba-tiba Zhao He datang membawakan sarapan. Ternyata Zhao He telah menyewa tempat tinggal di sebelah apartemen Ling agar ia bisa menjaga Ling. Setelah selesai sarapan mereka berangkat bekerja bersama namun di tengah jalan Ling menurunkan Zhao He karena ia tidak ingin para karyawannya mengetahui hubungan mereka. Sebelum turun Ling meminta Zhao He untuk tidak terlambat masuk kerja dan membelikannya kopi. Beberapa saat setelah Ling masuk kantor Zhao He datang membawakannya kopi. Ling memuji Zhao He karena datang tepat waktu. Saat Ling melihat kopi yang dibeli Zhao He tiba-tiba Zhao He langsung menciumnya. Ling memperingatkan Zhao He karena takut ketahuan oleh karyawan lain namun setelah Zhao He keluar Ling tampak tersenyum mengingat kejadian itu. Sementara itu di ruangannya Tuan Mo mendapat laporan dari asistennya bahwa Zhao He tinggal di sebelah apartemen Ling. Hal itu membuatnya terlihat kurang senang. Di suatu tempat Zhao He bertemu dengan seorang gadis yang tampak akrab dengannya. Ternyata gadis itu adalah teman masa kecilnya bernama Jinxi. Jinxi mengatakan bahwa ibunya memintanya menikah dengan Zhao He tetapi Zhao He menolaknya. Jinxi lalu berkata meskipun Zhao He menikah dengan orang lain nanti ia tetap akan mengencaninya. Setelah itu Zhao He meminta berkas penyelidikan terkait perusahaan tempatnya bekerja karena ia curiga Ling terlibat dalam pengelapan uang perusahaan. Ternyata ibu Jinxi lah yang menyuruh Zhao He menyelidiki perusahaan tersebut karena Zhao He selalu membela Ling. Jinxi bertanya apakah ia tertarik kepada Ling hanya karena kecantikannya. Zhao He dengan terang-terangan membenarkan hal itu. Tanpa mereka sadari seseorang sedang memata-matai dan mengambil foto mereka dari kejauhan. Saat itu Jinxi memperingatkan Zhao He agar berhati-hati terhadap Ling namun Zhao He mengatakan bahwa ia sudah mengetahuinya karena Ling berhubungan dengan pamannya Tuan Mo. Beberapa hari kemudian Ling ingin melakukan riset produk perusahaannya ke kota Jianqing bersama Zhao He. Di sana mereka menikmati perjalanan tugas tanpa khawatir ada yang mengawasi mereka. Saat berjalan-jalan di sebuah hotel tiba-tiba mereka bertemu dengan Tuan Mo. Ling pun kaget dan segera melepaskan genggaman tangannya pada Zhao He. Saat mereka duduk bersama Ling mengaku kepada Tuan Mo bahwa ia dan Zhao He pergi untuk melakukan riset pasar. Namun Tuan Mo mengalihkan pembicaraan karena malam itu mereka berdua harus menghadiri jamuan makan bersama Tuan Kang seorang pengusaha yang akan bekerja sama dengan perusahaan mereka. Bahkan Tuan Mo telah menyiapkan pakaian untuk Ling agar terlihat lebih formal.
Tuan Mo juga pura-pura memuji penampilan Zhao He saat konferensi pers di perusahaan kemarin. Kemudian Ling meminta Tuan Mo untuk mengizinkan Zhao He bergabung bersama mereka karena sebagai karyawan baru ia perlu banyak latihan. Dalam jamuan makan itu Tuan Mo memperkenalkan Ling kepada Tuan Kang sebagai penanggung jawab perusahaan mereka. Senang dengan pertemuan itu Tuan Kang mengajak mereka minum anggur namun Zhao He menjelaskan bahwa Ling telah berhenti minum anggur sehingga ia sendiri yang mewakilinya. Mengetahui hal itu Tuan Mo mengatakan kepada Tuan Kang bahwa wajar jika Zhao He yang masih muda ingin melindungi atasannya. Ling kemudian meminta maaf kepada Tuan Kang dan menjelaskan bahwa ia mengidap asma sehingga tidak bisa minum anggur. Saat mereka berjalan keluar tiba-tiba seseorang menabrak Ling hingga minumannya tumpah. Hal tersebut membuat Zhao He segera memberikan jasnya kepada Ling. Tuan Mo yang melihat hal itu menyadari bahwa Ling dan keponakannya memiliki kedekatan. Setelah itu Zhao He mengantar Ling untuk mengganti pakaian. Di kamar Ling minta pendapat Zhao He mengenai Tuan Mo yang akan menjual perusahaan Tianye. Zhao He juga tidak habis pikir kenapa perusahaan harus dijual padahal perusahaan sedang berkembang apalagi Tuan Mo adalah direktur utama maka dari itu ia akan menyelidiki proyek apa yang akan dikerjakan oleh Tuan Kang dengan Tuan Mo. Zhao He bahkan menyindir Ling bahwa Tuan Mo menyukai dirinya. Lalu Ling bertanya apakah Zhao He cemburu padanya namun Zhao He tidak menjawab melainkan langsung mencium Ling lalu pergi dari sana. Sementara itu Tuan Mo mendapat kabar tentang hubungan Zhao He dengan Jin Si. Ternyata orang yang memata-matai Zhao He dan Jin Si adalah asistennya Tuan Mo. Mengetahui bahwa Jin Si adalah anak pengusaha terkenal dari grup Xinlan ia pun berencana menjatuhkan Zhao He agar tidak bisa menjadi karyawan tetap di perusahaan. Hal itu sengaja dilakukan agar ia bisa mendapatkan kembali Ling. Saat Zhao He membantu mengeringkan rambut Ling ia mengatakan bahwa Tuan Mo telah melakukan banyak kecurangan. Ling mengatakan bahwa ia sudah mengetahuinya tetapi tidak bisa berbuat apa-apa karena Tuan Mo adalah atasannya sedangkan Zhao He adalah karyawan magang. Namun Zhao He minta Ling untuk tidak terlalu memikirkannya dan yakin pasti ada jalan keluarnya. Setelah itu ia mencium kekasihnya itu. Keesokan harinya di kantor diadakan pemeriksaan mendadak oleh petinggi perusahaan karena rahasia perusahaan bocor ke pesaing. Kecurigaan mereka pun tertuju ke Zhao He. Komputer di meja kerjanya pun langsung diperiksa. Dari hasil pemeriksaan Zhao He dituduh sebagai pelakunya karena pihak keamanan memperlihatkan foto-foto Zhao He saat bertemu dengan Jin Si kepada Ling. Melihat foto-foto itu Ling seakan tidak percaya dengan perbuatan pacar tersayangnya itu. Mengetahui hal itu Tuan Mo pun pura-pura membela Ling demi menyembunyikan kejahatannya padahal foto-foto itu adalah rekayasa anak buahnya untuk menjatuhkan Zhao He dan membuatnya dipecat namun Ling mengatakan kepada para pengawas di sana bahwa ia akan menyelidiki keterlibatan Zhao He dalam kasus kebocoran rahasia perusahaan mereka. Sesampainya di kantor semua karyawan merasa tidak percaya kalau Zhao He terlibat dalam kasus tersebut. Ling yang juga meragukan keterlibatan Zhao He meminta asistennya untuk menyelidiki sumber pengiriman dokumen tersebut. Sementara itu Tuan Mo berterima kasih kepada asistennya karena telah berhasil menjatuhkan nama baik Zhao He di perusahaan. Ia yakin bahwa perusahaan akan segera memecat Zhao He namun asisten Tuan Mo masih ragu dengan pemecatan Zhao He mengingat kedekatannya dengan Ling. Meskipun begitu Tuan Mo tetap yakin kecuali Zhao He mengungkapkan identitas aslinya sebagai anak dewan komisaris perusahaan. Malam harinya Ling menemui Zhao He yang sedang olahraga jogging. Ling menanyakan mengapa Zhao He tidak mengangkat teleponnya dan tidak mau menjelaskan apa yang barusan dialaminya. Namun Zhao He mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dijelaskan karena ia merasa tidak mungkin membocorkan rahasia perusahaan. Ling kemudian menanyakan tentang foto-foto saat ia makan bersama Jin Si grup Xinlan yang kini dikaitkan dengan kasus tersebut. Karena tidak ingin identitas aslinya diketahui oleh Ling, Zhao He menjelaskan bahwa saat itu ia hanya makan bersama Jin Si tanpa ada keterkaitan dengan kasus tersebut. Ling tampak belum puas dengan jawaban yang diberikan oleh Zhao He dan ia terus mendesaknya agar Ling bisa membantu pacarnya tersebut.
Dan ia sangat kecewa dengan sikap Zaohe yang pasrah dengan apa yang terjadi tanpa memikirkan dampak besar dari kasus tersebut terutama terhadap semua karyawannya. Keesokan harinya dalam rapat bersama Dewan Direksi diumumkan bahwa kinerja Ling sangat baik namun di hadapan semua Dewan Direksi Ling mengungkapkan bahwa bukan salah Zaohe yang membocorkan rahasia perusahaan. Ia menampilkan hasil penyelidikannya yang menunjukkan bahwa email Zaohe telah dicuri dan digunakan oleh seseorang untuk menjebaknya. 意思就是有人窃取了顾昭和邮件的密码，来到了我们公司，用另外一台新的设备发送了这封邮件，栽赃了顾昭和。可以锁定到这一台设备吗？可以锁定。 Berdasarkan temuan tersebut, Ling meminta agar Zaohe diperbolehkan kembali bekerja. Untuk mendukung pendapat Ling, Tuan Mo serta Dewan Direksi akhirnya menyetujui kembalinya Zaohe ke perusahaan. Saat Ling pulang dari kafe, ia memutuskan untuk menerobos hujan karena hari sudah malam namun tiba-tiba Zaohe datang membawakan payung untuknya. Saat itulah Zaohe menceritakan hubungannya dengan Jinsi yang telah berteman dengannya sejak kecil dan ia menemuinya karena ingin mencari tahu soal Ling Kang. Meskipun sedikit cemburu, Ling terlihat mulai kembali mempercayai kekasihnya itu. Ling juga memberitahu bahwa Zaohe sekarang sudah diangkat menjadi karyawan resmi. Kemudian Zaohe mengajak Ling ke tempat tinggalnya. Sesampainya di sana, Ling terkejut dengan perayaan ulang tahunnya yang telah dipersiapkan oleh Zaohe. Ia sangat senang dengan perhatian Zaohe kepadanya sehingga mereka menghabiskan malam itu dengan saling memadu kasih. Keesokan paginya seperti biasa, Ling menurunkan Zaohe di tengah jalan sebelum sampai di kantor. Saat itu Tuan Mo melihat kedekatan mereka dengan matanya sendiri. Sesampainya di kantor, Zaohe disambut dengan hangat oleh rekan kerjanya karena telah kembali bekerja. Zaohe juga mengucapkan terima kasih dan tak lupa ia mentraktir rekan-rekannya karena telah ikut membantu dalam kasus yang menimpa dirinya. Setelah itu Zaohe menemui Ling di ruangannya untuk menyerahkan kopi pesanannya, lalu mengecup pipi Ling dengan mesra. Hal itu membuat Ling sangat senang dengan perhatian Zaohe kepadanya. Saat mengintip keluar, Ling melihat Zaohe dibawa oleh asisten Tuan Mo sehingga ia merasa khawatir Zaohe akan dijebak lagi. Sementara itu di area parkir, Zaohe diminta oleh Tuan Mo untuk masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Tuan Mo menanyakan keadaan keponakannya itu setelah tuduhan yang menimpanya. Zaohe menyatakan bahwa ia baik-baik saja dan tidak perlu dikhawatirkan. Tuan Mo juga meminta Zaohe agar pulang lebih awal untuk makan malam bersamanya. Tanpa sepengetahuan mereka, Ling mengintip pertemuan Zaohe dan Tuan Mo dari kejauhan. Melihat keakraban mereka, banyak pertanyaan muncul di benak Ling. Setelah kembali ke kantor, Ling menanyakan kepada Zaohe mengenai pertemuannya dengan Tuan Mo. Zaohe menjelaskan bahwa pertemuan tersebut hanya membahas kasus yang pernah dituduhkan kepadanya. Setelah itu Zaohe memberitahu Ling bahwa ia tidak bisa menemaninya makan malam. Ling yang merasa tidak yakin dengan penjelasan Zaohe semakin curiga. Ternyata malam itu Zaohe pergi ke rumah Tuan Mo untuk mengambil barang-barangnya yang masih tertinggal di sana. Sementara itu Tuan Mo menghubungi Ling dan mengajaknya makan malam di rumahnya untuk membahas pekerjaan. Karena berhubungan dengan pekerjaannya, Ling pun tidak punya pilihan selain memenuhi undangan atasannya tersebut. Saat Zaohe hendak pergi setelah mengemas barang-barangnya, Tuan Mo mengajaknya untuk makan malam dulu karena akan ada tamu yang datang. Tak lama kemudian sebuah mobil datang dan ternyata tamu yang dimaksud adalah Ling. Sebelum Ling masuk, Zaohe memberitahu pamannya bahwa ia menyukai Ling. Hal itu tidak mengejutkan Tuan Mo karena ia sudah mengetahuinya sejak lama. Zaohe terkejut mengetahui tamu yang dimaksud Tuan Mo adalah Ling. Begitu pula Ling yang tidak menyangka Zaohe ada di sana. Terlebih setelah Tuan Mo memperkenalkan Zaohe sebagai keponakannya. Mengetahui hal itu, Ling sangat marah karena merasa telah dibohongi oleh Zaohe selama ini. Saat Zaohe mengajaknya pergi dan membatalkan makan malam, Ling justru memilih untuk tetap tinggal dan makan malam bersama Tuan Mo. Saat makan malam, Tuan Mo meminta maaf kepada Ling karena tidak bisa membantu Zaohe saat menghadapi masalah di perusahaan. Ia beralasan bahwa ia tidak ingin memberikan kesan buruk di mata tim pengawasan perusahaan.
Ia juga berharap Zhao He mendapatkan pengalaman hidup karena usianya masih muda. Selain itu, Tuan Mo meminta maaf karena tidak memberitahu Ling tentang identitas Zhao He sejak awal karena Zhao He sendiri yang melarangnya, namun Ling juga meminta maaf karena tidak mengenali keponakan presiden direksi perusahaannya sendiri. Tidak tahan dengan pembicaraan itu, Zhao He akhirnya mengajak Ling pergi dari sana. Setelah mereka berada di luar, Zhao He meminta maaf kepada Ling karena tidak jujur tentang identitas dirinya, namun Ling mengatakan bahwa ia sudah mengetahui kebohongan Zhao He sejak awal, termasuk bahwa Zhao He sebenarnya mendekatinya bertujuan untuk menyelidikinya. Dengan penuh amarah, Ling mengatakan bahwa ia tidak lagi mempercayai Zhao He, terlebih setelah mengetahui bahwa Zhao He adalah pewaris perusahaan yang ia pimpin saat ini. Zhao He kembali meminta maaf, tetapi Ling yang sedang emosi langsung menyatakan bahwa ia ingin mengakhiri hubungan mereka. Keesokan harinya di kantor, Ling berusaha bersikap profesional kepada Zhao He seperti halnya karyawan lainnya. Sikap dingin Ling tersebut membuat Zhao He merasa canggung karena sebelumnya Ling tidak pernah bersikap seperti itu padanya. Beberapa saat kemudian Ling dipanggil oleh Tuan Mo ke ruangannya. Di sana Tuan Mo meminta maaf atas kejadian tadi malam antara dirinya, Ling dan Zhao He, namun Ling mengatakan bahwa ia telah melupakan hal itu. Bahkan ia merasa senang karena adanya pengawasan terhadap dirinya oleh Zhao He karena Zhao He berasal dari orang dalam perusahaan. Karena keberhasilan Ling dalam mengelola perusahaan, Tuan Mo pun menawarkan Ling untuk menjadi dewan direksi, bahkan Tuan Mo ingin memberikan Ling saham miliknya sebanyak 3% tanpa syarat. Jika Ling setuju, ia akan secepatnya mengadakan rapat dewan pemegang saham untuk menjadikan Ling sebagai dewan direksi. Keesokan harinya saat bekerja, Zhao He menerima telepon dari ibunya. Sang ibu mengatakan bahwa Ling yang dulu dikatakan Zhao He tidak berbahaya kini telah menjadi dewan direksi perusahaan. Hal ini terjadi karena Tuan Mo pamannya telah memberikan Ling saham gratis sebanyak 3%. Sehingga kepemilikan saham Tuan Mo menjadi lebih besar daripada miliknya. Mengetahui hal itu, Zhao He menghubungi Ling karena ingin membicarakan kekhawatiran ibunya, namun Ling menjawab jika ingin membahas pekerjaan Zhao He bisa datang langsung ke ruangannya. Setelah Zhao He tiba di ruangan Ling, ia bertanya mengapa Ling bergabung dengan Tuan Mo pamannya. Ling menjelaskan bahwa memiliki saham perusahaan adalah impian semua karyawan. Saat ia mendapatkan kesempatan itu, apakah menurut Zhao He itu salah? Namun Zhao He mengatakan bahwa jika Ling mengambil keputusan ini karena kejadian malam itu, maka ia kembali meminta maaf. Tak mau berdebat lebih lama, Ling menyuruh Zhao He keluar dari ruangannya karena Zhao He tidak membahas tentang pekerjaan. Namun sebelum keluar, Zhao He mengeluarkan surat perjanjian yang dulu mereka buat ketika berada di kantor. Akan tetapi Ling malah merobek surat itu karena menurutnya hanya anak kecil yang mau mengikuti perjanjian seperti itu. Keesokan harinya pengangkatan Ling sebagai dewan direksi diterima dan disetujui dengan suara bulat oleh seluruh dewan direksi, namun tiba-tiba Zhao He datang mewakili ibunya untuk membatalkan pengangkatan Tuan Mo sebagai presiden dewan komisaris. Karena kepemilikan saham ibu Zhao He sama dengan gabungan saham Tuan Mo dan Ling, maka diadakan pemungutan suara. Di pihak Tuan Mo hanya Ling yang mendukungnya sehingga keputusan untuk menjadikan Tuan Mo sebagai presiden dewan komisaris pun gagal. 我宣布，委任决议以8票对1票通过。 Usai rapat, Zhao He langsung menemui Ling dan menanyakan mengapa ia menolak dirinya bergabung dengan dewan direksi. Ling mengatakan bahwa Zhao He tidak cocok menjadi dewan direksi. Zhao He terus mendesak Ling, tapi ia sudah tidak percaya lagi pada mantan kekasihnya itu. Ling pun mengancam akan berteriak jika Zhao He terus saja mendesaknya. Tak disangka ternyata di luar para karyawan bawahan Ling menguping pembicaraan mereka berdua. Sesampainya di rumah, meskipun Ling telah putus dengan Zhao He, ia masih membayangkan kebersamaannya dengan Zhao He di masa lalu, terutama saat melihat barang-barang pemberian Zhao He. Karena kesal dengan dirinya sendiri, akhirnya ia mengumpulkan semua barang pemberian Zhao He untuk dibuang.
Saat keluar untuk membuang barang-barang tersebut, tiba-tiba ia bertemu kembali dengan Zhao He. Zhao He mengaku kehilangan kunci rumahnya sehingga ia ingin menumpang tidur di apartemen Ling, namun Ling tahu bahwa itu hanya akal-akalan Zhao He saja agar ia bisa menginap di tempatnya, tapi akhirnya Ling memberikan kunci cadangan rumah Zhao He yang ada di antara barang-barang yang akan ia buang, namun Zhao He malah kembali membuang kunci itu agar ia bisa menginap di tempat Ling. Meski begitu, Ling tidak mengacuhkannya dan kembali masuk ke kamarnya. Ketika Ling ingin membuka media sosial Zhao He, barulah ia sadar di kuncian yang dibuang Zhao He tadi terdapat penguat sinyal ponselnya. Saat ia hendak mencarinya kembali, tiba-tiba Zhao He datang dan menyerahkan kunci tersebut karena ia tahu bahwa Ling sangat membutuhkannya. Kemudian Zhao He kembali merayu Ling agar ia diberikan kesempatan lagi memperbaiki hubungannya dan ia berjanji tidak akan membohongi Ling lagi, namun Ling tampaknya sudah kapok dan minta Zhao He berhubungan dengan orang lain saja. Lalu ia berlari masuk ke apartemennya. Keesokan harinya saat Ling berada di ruangannya, ia memperhatikan para karyawannya yang sedang membicarakan acara wisuda Zhao He. Beberapa hari kemudian acara wisuda Zhao He berlangsung dengan meriah di aula kampusnya. Karena ketampanannya, banyak teman perempuan Zhao He yang meminta untuk berfoto bersama dengannya. Ling yang juga hadir di sana sebenarnya ingin memberikan bunga kepada Zhao He, tetapi ia mengurungkan niatnya karena takut Zhao He menjadi sombong. Tak lama kemudian tiba-tiba seorang gadis muncul dengan mengenakan kostum badut. Gadis itu dengan berani menyatakan cintanya kepada Zhao He lalu membuka tutup kepalanya. Ternyata gadis itu adalah Xiaoqing, sekretaris Ling yang sudah lama memendam rasa cintanya pada Zhao He sejak pandangan pertama, namun Zhao He menolak pernyataan cinta Xiaoqing lalu pergi menemui Ling yang berdiri di barisan belakang. Zhao He kembali mengungkapkan perasaannya kepada Ling lalu menciumnya. Setelah itu mereka pergi bersama menandakan bahwa mereka telah kembali menjadi pasangan kekasih. Sementara itu Xiaoqing yang cintanya ditolak oleh Zhao He langsung menangis. Keesokan harinya di kantor, Ling memanggil Xiaoqing untuk berbicara. Ling meminta maaf kepada asistennya tersebut karena akibat dirinya Zhao He mengecewakannya. Xiaoqing hanya menangis sehingga Ling merasa bersalah atas kejadian itu. Sementara itu tak disangka ayah Ling mendatangi kantor Ling untuk kembali menemuinya, bahkan ia sampai ribut dengan pihak keamanan perusahaan. Ia bahkan sampai menyinggung hubungan Ling dan Zhao He. Zhao He yang mendengar hal tersebut sempat emosi dan memperingatkan ayah Ling, namun tiba-tiba ibunda Zhao He sudah ada di sana. Dengan wajah dinginnya ia pun mengancam ayah Ling jika terus berbuat keributan di perusahaannya. Kemudian saat berada di ruangan kerja Ling dan Zhao He, ibunya dengan terang-terangan menentang hubungan anaknya dengan Ling dengan berbagai alasan. Zhao He yang tidak setuju dengan ibunya langsung membawa Ling pergi dari sana. Di rumah Zhao He dan Ling menghabiskan waktu bersama sambil berpelukan. Ling menasehati Zhao He agar meluangkan waktu untuk berbicara dengan ibunya di saat yang tepat dan tidak membuat ibunya semakin kesal. Ia mengerti alasan ibu Zhao He menolak hubungannya dengan Zhao He, terutama karena Tuan Mo telah mempromosikannya menjadi dewan direksi sehingga ibu Zhao He merasa khawatir dan juga umurnya yang jauh berbeda dengan Zhao He. Beberapa hari kemudian Tuan Mo mengajak Ling untuk berbicara di sebuah restoran. Tuan Mo berusaha mempengaruhi Ling agar meninggalkan Zhao He. Menurutnya Ling tidak cocok dengan Zhao He karena Zhao He adalah pewaris perusahaan tempat mereka bekerja sekarang. Tuan Mo juga mengaku telah lama menyukai Ling, oleh sebab itu ia rela kehilangan 3% sahamnya demi mempromosikan Ling menjadi dewan komisaris, namun Ling menolak tawaran Tuan Mo. Ia mengatakan bahwa ia mencintai Zhao He dan tidak pernah mengaitkan cinta dengan pertukaran apapun. Ling meminta Tuan Mo agar tidak lagi menghalangi hubungannya dengan Zhao He lalu ia pergi dari sana. Sesampainya di rumah, Zhao He memberikan bukti-bukti kecurangan Tuan Mo selama ini. Ia meminta Ling untuk membuktikannya di depan rapat dewan komisaris nanti. Menurutnya jika berhasil mungkin ibunya bisa menerima Ling sebagai pendampingnya. Sementara itu di ruangan rapat Dewan Komisaris, ibunda Zhao He mengusulkan agar Tuan Mo diturunkan dari jabatan Dewan Komisaris karena telah banyak merugikan perusahaan.
Tuan Mo pun membela diri karena tidak ada bukti yang memberatkannya, namun Molan ibu Zhao He meminta seluruh anggota dewan bersabar menunggu bukti kesalahan Tuan Mo. Tak lama kemudian Ling pun tiba di ruangan rapat tersebut, tetapi ia tidak membawa saksi yang dapat memberatkan Tuan Mo. Karena itu Molan mengusulkan agar rapat dewan direksi ditunda. Saat Molan hendak keluar, Tuan Mo mengatakan kepada seluruh anggota dewan bahwa meskipun ia bukan pemegang saham terbesar, ia merasa telah banyak mengabdi untuk membesarkan perusahaan mereka. Di ruangannya Molan marah kepada Ling karena ia tidak bisa membawa Zhao Ju, satu-satunya saksi kejahatan Tuan Mo, padahal mereka sudah mengetahui keberadaan Zhao Ju. Ling meminta maaf dan menyuruh Zhao He keluar lebih dulu karena ia ingin berbicara dengan Molan secara pribadi. Setelah Zhao He keluar, Ling mengatakan bahwa ia sangat mengenal kelicikan Tuan Mo karena telah bekerja selama 6 tahun bersamanya. Terkait kegagalannya membawa Zhao Ju, ia yakin bahwa Tuan Mo sudah mengatur semuanya. Untuk mengalahkan Tuan Mo, Ling berencana memberikan sahamnya yang 3% kepada Zhao He tanpa syarat, sekaligus mengundurkan diri dari perusahaan. Molan pun bertanya alasan Ling memberikan sahamnya kepada Zhao He. Ling mengatakan bahwa ia melihat potensi cemerlang dalam diri Zhao He untuk memimpin perusahaan karena ia masih muda. Selain itu, karena ia tidak memiliki keluarga lagi. Ia tidak ingin melihat Zhao He kehilangan perhatian dari keluarganya, termasuk Molan ibunya, hanya gara-gara dirinya. Melihat Ling membawa barang-barangnya, Zhao He pun bertanya apakah ibunya telah memecat Ling, namun Ling menjelaskan bahwa ia mengundurkan diri dengan sukarela karena merasa bersalah tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Ling mengatakan bahwa ia telah bertekad untuk berhenti, oleh sebab itu ia meminta Zhao He untuk menghormati keputusannya. Zhao He mengatakan bahwa ia menghormati keputusan Ling, tetapi ia hanya ingin membangun kehidupan yang bahagia bersama Ling. Sebagai bukti, Zhao He berjanji akan mencari Zhao Ju agar Ling tidak perlu mengundurkan diri. I'll find you the evidence you want. I'll find Zhou. Setelah pulang kerja, Zhao He ingin menemui Ling di rumahnya, tetapi ia sudah tidak ada lagi di rumah karena Ling telah memutuskan untuk pindah. Mengetahui Ling sudah pindah, Zhao He terlihat sangat patah hati. Tak lama kemudian Molan ibu Zhao He datang mengunjungi anaknya. Molan mengatakan kepada Zhao He bahwa keputusan Ling untuk meninggalkan perusahaan bukanlah karena dirinya, tetapi karena keputusan Ling sendiri. Ling tidak ingin Zhao He kehilangan kasih sayang keluarga, sesuatu yang tidak pernah ia miliki sepanjang hidupnya. Molan menegaskan bahwa ia tidak pernah membenci Ling, ia hanya tidak mempercayainya. Setelah melihat pengorbanan Ling, kepercayaan diri Zhao He pun kembali tumbuh. Karena tidak ingin menyia-nyiakan pengorbanan Ling, Zhao He pun bekerja dengan tekun untuk membangun perusahaan menggantikan Ling. 1 tahun kemudian rapat dewan direksi memutuskan bahwa Zhao He lah yang menjadi presiden dewan direksi perusahaan grup Sansing menggantikan pamannya Tuan Mo. Saat bekerja, Zhao He memerintahkan anak buahnya untuk melacak alamat IP jaringan blok Ling yang selalu online sehingga ia bisa menemukan keberadaan Ling. Setelah mendapatkan alamat Ling, lalu Zhao He segera mencarinya, dan akhirnya ia bisa kembali bertemu Ling yang sudah lama meninggalkannya tersebut. Ling pun menyambut Zhao He dengan senang hati dan mengucapkan selamat karena kini Zhao He telah menjadi presiden grup Sansing sesuai dengan keinginan ibunya. Di taman hiburan tempat mereka pertama kali bertemu, Zhao He kembali mengungkapkan perasaannya dan meminta Ling untuk menikah dengannya. Ling pun tak kuasa menolak karena jauh di lubuk hatinya yang paling dalam ia memang sangat mencintai Zhao He. Will you be my wife? Instead of being my girlfriend? My love for you has remained the same. Will you marry me?